Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfia Basir dari program studi gizi kelas F angkatan 2022 dengan NIM 2203055021110. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. 4 fase penting yang dirancang untuk menangani kondisi balita secara komprehensif. Masing-masing fase memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda, yaitu yang pertama itu fase stabilitas. Fase ini adalah fase awal dalam tata laksana gizi buruk, di mana fokus utamanya adalah menstabilkan kondisi balita yang biasanya berlangsung selama 1-2 hari, namun bisa diperpanjang hingga 1 minggu tergantung pada kondisi klinis anak. Pada fase ini, berbagai parameter vital balita seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu tubuh, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan makanan, frekuensi defisiensi, konsistensi fases, volume urin, serta berat badan dipantau secara ketat. Makanan yang diberikan pada fase ini rendah energi dan protein untuk menghindari kelebihan beban metabolik. Nah, yang kedua itu fase transisi. Fase ini merupakan masa peralihan dari fase stabilisasi menuju fase rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada tubuh balita untuk beradaptasi terhadap peningkatan asupan energi dan protein secara bertahap. Fase ini biasanya berlangsung selama 2-3 hari, di mana pemberian kalori mulai ditingkatkan, tetapi tetap berhati-hati untuk memastikan tubuh balita tidak mengalami kesulitan metabolik akibat peningkatan beban makanan. Nah, yang ketiga itu rehabilitas. Pada fase rehabilitasi, pemberian makanan dengan energi tinggi dilakukan untuk mencapai pertumbuhan kejar atau rate of growth. Dalam fase ini, kebutuhan energi ditingkatkan menjadi sekitar 150 sampai dengan 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dengan menggunakan makanan formula khusus seperti F100 atau RUTF atau yang biasa disebut dengan ready to eat therapeutic food yang kaya energi dan protein. Fase ini dilakukan di layanan rawat jalan ataupun rawat inap, tergantung pada fasilitas yang tersedia, dengan lama perawatan sekitar 2-4 minggu. Keberhasilan terapi dinilai dari peningkatan berat badan balita. Nah, yang terakhir itu fase tindak lanjut. Fase ini adalah fase pemulihan lanjutan setelah balita keluar dari perawatan. Pada fase ini, balita tetap diberikan makanan yang mengandung energi tinggi, baik dari makanan keluarga yang diperkaya ataupun melalui pemberian makanan tambahan pemulihan atau yang biasa disingkat dengan PMTP. Pemantauan berat badan serta status gizi balita tetap dilakukan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan kejar terus berlangsung hingga mencapai suatu gizi yang normal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Menurut WHO, merekomendasikan 10 langkah yang harus dilakukan dalam perawatan anak balita yang mengalami gizi buruk. Langkah-langkah ini dirancang untuk menangani kondisi anak secara komprehensif, baik dari segi medis, gizi, maupun stimulasi perkembangan. Berikut penjelasannya.
Nah, yang pertama itu satu, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Fase ini adalah fase awal dalam tata laksana gizi buruk, di mana fokus utamanya adalah menstabilkan kondisi balita yang biasanya berlangsung selama 1-2 hari. Namun bisa diperpanjang hingga 1 minggu, tergantung pada kondisi klinis anak. Pada fase ini, berbagai parameter vital balita seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu tubuh, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan makanan, frekuensi defekiasi, konsistensi fases, volume urin, serta berat badan dipantau secara ketat. Makanan yang diberikan pada fase ini rendah energi dan protein untuk menghindari kelebihan beban metabolik. Nah, yang kedua itu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia sering terjadi pada balita gizi buruk akibat rendahnya cadangan energi dalam tubuh. Hipotermia adalah kondisi di mana suhu tubuh turun di bawah 36 derajat Celcius dan dapat memperburuk keadaan balita, terutama jika disertai hipoglikemia. Untuk mengatasinya, balita harus dibalut dengan pakaian yang hangat seperti selimut, termasuk penutup kepala, serta dijauhkan dari lingkungan dingin. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan secara teratur. Nah, yang ketiga itu mencegah dan mengatasi hipotermia. Balita dengan gizi buruk seringkali mengalami dehidrasi, terutama jika mereka menderita diare. Untuk penanganan dehidrasi digunakan larutan khusus yang disebut resomal, yang memiliki kandungan natrium yang rendah dan kalium yang lebih tinggi dibanding oralit biasa. Cairan ini diberikan secara bertahap, baik melalui oral ataupun pipa nasogastrik jika anak tidak bisa minum. Nah, yang keempat itu memperbaiki gangguan elektrolit. Pada balita gizi buruk sering terjadi gangguan keseimbangan elektrolit, terutama kekurangan kalium dan magnesium. Untuk memperbaiki kondisi ini diberikan larutan mineral mix yang mengandung kalium, magnesium, dan zinc yang dicampurkan ke dalam makanan cairan seperti resomal atau Form F75 dan F100. Kelima, mengobati infeksi. Balita dengan gizi buruk sangat rentan terhadap infeksi karena kekebalan tubuh mereka yang rendah. Gejala infeksi seperti demam mungkin tidak selalu terlihat. Oleh karena itu, semua balita dengan gizi buruk harus dianggap memiliki infeksi dan diberikan antibiotik spektrum luas. Pada balita usia di atas 6 bulan yang belum diimunisasi, imunisasi campak diberikan sebelum balita keluar dari perawatan. Keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikrodefisiensi. Vitamin dan mineral hampir selalu terjadi pada balita gizi buruk. Namun, zat besi tidak diberikan pada fase awal atau stabilisasi dan transisi karena dapat memperburuk infeksi. Zat besi baru diberikan ketika anak sudah memasuki fase rehabilitasi. Suplementasi vitamin A harus diberikan jika ada tanda klinis kekurangan vitamin A atau jika balita pernah terkena campak 3 bulan terakhir. Ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Pada fase stabilisasi dan transisi, makanan yang diberikan memiliki energi dan protein rendah untuk menghindari beban metabolik yang berlebihan. Pada fase transisi, secara bertahap, asupan kalori ditingkatkan agar tubuh balita mulai beradaptasi. Nah, yang kedelapan itu memberikan makanan untuk
tumbuh kejar. Pada fase stabilisasi dan transisi, makanan yang diberikan memiliki energi dan protein rendah untuk menghindari beban metabolik yang berlebihan. Pada fase transisi, secara bertahap asupan kalori ditingkatkan agar tubuh balita mulai beradaptasi. Nah, yang terakhir itu yang ke-10, menyiapkan tindak lanjut setelah perawatan. Setelah balita keluar dari perawatan, pemantauan tumbuh kembang serta asupan makanan harus tetap dilakukan. Balita harus dipantau secara berkala oleh petugas kesehatan untuk memastikan bahwa pertumbuhan kejar terus berlangsung dan tidak ada kekambuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.